Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan mendiseminasikan materi dari modul 1.4 budaya positif. Setelah saya melaksanakan pendidikan guru penggerak bulan-bulan kemarin, dan ini adalah salah satu tugas untuk istilahnya menyampaikan khususnya materi tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu sudah siap? Siap ya, santai saja Bu ya Pak, karena ini hanya penyampaian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya, terutama kita sebagai guru yang setiap harinya menghadapi anak-anak di kelas ya. Sebetulnya apa sih ya budaya positif itu? Nah, pasti Bapak Ibu penasaran dengan materi ini. Tapi sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini untuk mengikuti kegiatan yang akan saya sampaikan. Kita kembali lagi ke materinya ya, Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih budaya positif itu? Nah, ya. Kita pasti sering mendengar positif. Biasanya positif itu yang bagaimana, Pak? Yang baik ya. Sama halnya dengan budaya positif yang ada di sekolah. Berarti kita sebagai guru itu harus menerapkan berbagai nilai-nilai yang positif. Seperti apa? Nah, menurut pengertiannya apa yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu bahwa budaya positif di sekolah itu sudah mulai menurun. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kita sebagai guru untuk menumbuhkan kembali budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma sudut pandang kita sebagai guru. Kita mengenal yang namanya tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu bukanlah tabula rasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah tabula rasa. Ya, mungkin pernah mendengar. Tabula rasa itu ada seorang tokoh yang menyampaikan bahwa anak itu terlahir seperti kertas yang kosong. Nah, padahal menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu bukanlah diibaratkan sebagai kertas yang kosong, melainkan semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, ya, memiliki budi pekerti. Nah, tugas kita sebagai guru itu apa? Tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan berbahagia. Nah, jadi kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai petani dan anak itu sebagai bibitnya. Bagaimana ketika kita menanam bibit tersebut, lahannya harus bagaimana, pupuknya harus bagaimana, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, anak itu ya ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu disesuaikan dengan dunia anak-anak yang penuh dengan permainan. Jadi anak itu dalam usia anak-anak itu kodrat alamnya itu ya senang bermain. Itu yang dinamakan dengan kodrat alam. Terus apa yang dinamakan dengan kodrat zaman? Nah, sekarang perkembangan zaman semakin berkembang.
Jadi si anak itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak mungkin anak sekarang tapi tidak mengetahui perkembangan yang sekarang. Nah, jadi kita harus bisa menuntut si anak itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, selanjutnya berpihak pada anak. Kalau di sekolah berpihak pada anak itu kita menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada anak. Contohnya berpusat pada anak. Jadi apa yang anak inginkan sesuai dengan cara belajar yang terbaik, kita harus bisa mendampingi dan menuntut. Nah, bagaimana caranya kita membangun budaya yang positif? Ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Itu sudah pasti ya Pak Bu ya. Karena kalau misalkan lingkungan sekolah tidak aman, tidak nyaman, bagaimana murid-murid kita akan belajar dengan baik? Tentunya mereka akan merasa terganggu, ataupun misalkan dengan peristiwa bullying atau ada di berita-berita pelecehan dilakukan oleh guru. Nah, itu tentunya akan membuat anak menjadi trauma. Jadi untuk menanamkan budaya yang positif itu setidaknya sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, kontrol ya, kita mengendalikan. Di sini juga kita akan membahas tentang kontrol apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk menghadapi murid di kelas. Nah, ini ada bahwa ada tokoh yang bernama Dr. William Glasser. Teori kontrolnya menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma dan stimulus respon. Ya. Bisa tidak? Saya bertanya ini, bisa tidak seseorang itu kita bisa tidak mengontrol seseorang? Menurut Bapak Ibu ya? Bisa tidak? Bisa. Yakin? Nah, di sini kita akan tahu ya. Ini ada pengertian stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu sebagai contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam pandangan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut Bapak Ibu, dari stimulus respon, teori kontrol lebih bermakna dan lebih ke arah positif yang mana? Teori kontrol. Teori kontrol ya. Di sini sudah jelas bahwa stimulus respon itu biasanya ada kecenderungan untuk memaksa. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami dari suatu kejadian ya, atau peristiwa. Nah, ini kita seringkali menyampaikan disiplin pada anak-anak ya. Sebetulnya apa sih makna disiplin itu? Nah, ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, peraturan, kepatuhan ya. Itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya kalau misalkan kita perhatikan itu berbeda ya. Karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi dalam pelajaran kalau bisa hukuman itu jangan ada ya. Itu alternatif terakhir dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan ya dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang seperti apa, yang bagaimana ya? Itu disiplin itu harus timbul dari dalam diri. Nah, harus ada motivasi dari dalam diri. Kalau kita tidak mempunyai motivasi, ya tentu saja itu tidak akan tidak bisa berjalan ya. Nah, selain itu kita juga memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selain kita punya motivasi internal, kita juga harus ada pengaruh dari pihak lain.
Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini kita bisa lihat ada eksternal ya, terus ada internal juga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nih, biasanya Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu biasanya memilih motivasi yang mana? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri? Tiga. Yang sendiri. Yang sering. Dua. Yakin? Dua. Ya, mudah-mudahan saja seperti itu ya Pak ya, karena pada kenyataannya banget. kita itu termotivasi karena ada sesuatunya. Kita harus bisa untuk memperbaiki paradigma kita ya. Siapa? Selanjutnya kita kembali lagi ke lingkungan sekolah, bahwa budaya positif itu yang paling kita perhatikan itu di kelas ya. Ada yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, sehingga menimbulkan budaya yang positif. Peraturan di kelas, Bapak Ibu mungkin di kelas ya, seperti yang sudah saya lihat di kelas 6B itu di samping peraturan kelas sudah ada juga namanya keyakinan kelas. Jadi bagaimana guru dan murid itu jadi saling bertukar pendapat tentang bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman ya. Nah, sehingga dari sana timbullah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif menciptakan budaya yang positif. Kita akan bahas selanjutnya ya, apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa sih harus ada keyakinan, hukuman dan penghargaan? Kenapa tidak peraturan saja? Mungkin kita tahunya kan hanya peraturan saja ya. Di kelas juga hanya ada peraturan saja ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ini yang namanya peraturan. Padahal sebetulnya dari kalimat ini kita bisa merubahnya menjadi suatu keyakinan. Kalau peraturan itu identik dengan mengikat, dengan misalkan kalau melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, kita harus bisa mengubah kalimat ini menjadi suatu keyakinan kelas yang lebih memberikan efek yang positif terhadap terhadap lingkungan kelas ya. Oke, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat umum, tidak kita memihak salah satu keyakinan atau suku atau bahasa ya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang ya, karena akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau motivasinya dari dalam itu akan lebih dapat menjalankan keyakinannya lebih bersemangat. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau keyakinan itu tidak secara tertulis gamblang, tetapi bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan-pernyataan yang universal secara umum ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, nanti kita akan lihat contohnya keyakinan kelas seperti apa ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, apalagi untuk murid-murid ya. Kalau misalkan panjang itu akan lebih sulit. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Nah, jadi kita dengan murid itu jangan ada istilahnya pembatas antara guru dan murid, tapi kita harus dalam posisi yang lebih dekat ke murid agar hubungannya itu
Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau misalkan suatu waktu ada suatu permasalahan, keyakinan kelasnya itu dapat ditambah atau berubah. Baiklah, selanjutnya kita lihat. Kalau peraturan bunyinya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi dalam bentuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan, tanggung jawab. Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kesannya itu seperti yang terlalu keras dan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kalimatnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi lebih ke pernyataan untuk menyadarkan diri. Ini Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh lainnya. Jadi dari peraturan dan keyakinan kelas itu yang lebih memiliki dampak yang positif yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya dihukum oleh penghargaan? Bagaimana? Nih ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa ya? Kita memberikan penghargaan kepada anak, tetapi ketika kita memberikan penghargaan tersebut bisa berdampak yang negatif. Seperti apa contohnya? Kita bisa lihat sebagai contoh. Kita akan ambil contoh penghargaan merusak hubungan. Di kelas ada sistem peringkat 1, 2, 3. Mungkin kita sebagai guru berpikiran bahwa untuk peringkat itu kita menghargai prestasi yang sudah dicapai oleh anak. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang anak, pasti ada misalkan yang biasanya peringkat 1 jadi peringkat 2 atau 3. Kadang sempat timbul omongan atau ada timbul rasa iri sehingga dia itu dalam bersosialisasi dengan anak tersebut akan terjadi kesenjangan. Itu sebagai salah satu contoh penghargaan merusak hubungan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita membahas apa yang namanya hukuman, apa yang namanya konsekuensi, kita akan lihat coba. Bapak Ibu analisis ini tindakan dulu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena tamat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, kalimat yang pertama termasuk hukuman atau konsekuensi? Silaturahmi atau Hukuman. hukuman? Mungkin hukuman. Oke, Konsep. kita catat ya jawaban dari Bapak Ibu. Sekolah agama itu Konsep. Ya, silakan dianalisis dari 10 kalimat tersebut. Ya. Silakan. Apakah kalimat 1 termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. terlalu dihukum silaturahmi setan Yakin? Yakin Pak Bu? Oke, saya catat ya. Yang pertama hukuman. Yang kedua, yang kedua hukuman. Ketiga, hukuman ya. Yang keempat, konsekuensi. Ya. Kelima, konsekuensi. Keenam, Konsekuensi. hukuman atau konsekuensi? Kita boleh tidak menggunakan konsekuensi. 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 Oke. Lari hukuman. Yang terakhir hukuman ya. Kadang kita harus benar-benar menganalisis kata kunci, yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Oke, kita lihat kunci
sini ada penjelasan lebih lanjut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ada itu yang Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman, identiknya seperti itu kan kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi tanpa ada rasa sakit. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu yang namanya hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi istilahnya memberi pelajaran secara halus, gitu ya. Tanpa harus. Nah, ini sebagai gambaran untuk kita dalam pelaksanaan di kelas. Kalau misalkan ada anak yang bermasalah atau melanggar, kalau bisa seperti tadi penjelasan di awal, jangan ada yang namanya hukuman. Ya, hukuman itu sebagai alternatif terakhir atau kalau memang hal itu sudah tidak bisa diatasi. Jadi kalau misalkan dalam tahapan-tahapan yang wajar itu kita bisa menerapkan yang namanya konsekuensi. Ya, harus konsekuen. Ya. Lanjut. Nah ini ya. Yang menarik ini ya, karena kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya lima ini. Ya. Yang pertama cinta kasih atau merasa diterima. Jadi cinta kasih itu bukan hanya dalam hal-hal yang gratis ya, tapi di saat kita merasa diterima itu yang namanya cinta. Terus kebutuhan dasar selanjutnya itu penguasaan. Penguasaan ya. Penguasaan itu tidak hanya dalam berkuasa dalam suatu wilayah, tetapi ketika dia menguasai suatu bidang, suatu materi, itu ya yang namanya dengan kebutuhan dasar dalam penguasaan. Terus kesenangan. Kesenangan itu lebih ke hiburan. Ya, hiburan. Kebutuhan dasar manusia hiburan, kesenangan. Ya, kita bisa tahu kesenangan atau yang membuat kita merasa senang, gembira, hiburan itu seperti apa ya. Terus selanjutnya kebebasan. Ya, bebas terbang. Ya, seperti misalnya dalam melakukan apapun, kalau kita merasa bebas, merasa tidak dikekang, itu ya kita merasa nyaman. Terus survival, bertahan, kebutuhan dasar manusia bertahan ya. Nah seperti halnya umumnya kita bertahan hidup, kita mencari pekerjaan, kita untuk menjalani kehidupan, terus berada di suatu tempat sehingga kita bisa bertahan hidup. Nah ini ada contoh konkret di kelas. Ya. Ibu Ami guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba. Kita flashback ke tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia dari kasus Ibu Ani ini. Kira-kira bagaimana? Ya, apa yang akan Anda hadapi ketika Bapak Ibu posisinya sama dengan Ibu Ani? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, kalau kita dihadapkan seperti ini, kita suka bingung ya, Bu, Pak. Tapi kalau kita pada pelaksanaannya, iya. Padahal situasi seperti ini kan sering terjadi ya di sekolah kita. Kalau kita ada permasalahan, iya, latar belakangnya ditanya dulu. Kenapa si Agus itu seperti itu? Kita cek, kan? Kita akan cek. Nah,
Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan. Ya, seperti tadi ya, itu Nai sampaikan kita harus mencari tahu latar belakangnya, ditelusuri kenapa si Agus melakukan hal tersebut. Nah, Oh, mau datang baik namanya terus Tapi ayah tuh mengambil. tindakan untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, kalau misalkan kan kita bertanya ya untuk mengetahui latar belakangnya, Agus, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kalau misalkan si Agus menjawab karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti dia untuk memenuhi kebutuhan hidup survival. Kalau jawabannya karena dia senang temannya, jadi memperhatikan dia. Nah, kadang kayak gitu ya Bu ya. Iya, cari perhatian, anak nakal, anak mengganggu temannya. Iya, cari perhatian. Jadi sabar katanya. Nah, kalau misalkan seseorang cari perhatian, itu tandanya bahwa dia sedang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Cinta. Sama dari ada cinta. Hati garis. Topik yang menarik ya Bu ya, kalau sudah berbicara dengan cinta. Baiklah, kita lanjutkan. Lanjut. Kalau jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, jadi kalau dia merasa hebat, berarti dia memenuhi kebutuhannya sebagai penguasa. Kemudian kalau jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, jadi si Agus itu membawa, tapi dia merasa bosan dengan apa yang dibawa ibunya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal kebebasan. Ada lagi nih. Kalau jawaban si Agus karena iseng saja, ya ada kan seperti itu ya. Gaya anak sengaja itu berarti itu adalah salah satu usaha anak untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal supaya dirinya senang, gembira, jadi dia jahil ke temannya ya. Ya, itu. Nah, ini Pak Bu, bagaimana kontrol kita sebagai guru di kelas? Ya, ada 5 posisi kontrol kita di kelas untuk menghadapi permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, ada yang namanya identitas gagal di luar kontrol, ya. Identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses itu yang kontrol diri dan kontrol dari luar. Ya. Kalau identitas yang gagal itu, contohnya yang menghindari hukuman. Yang pertama, ya, 5 posisi kontrol guru itu yang ada tinta merah, yang berwarna merah Bu. 5 posisi kontrol guru yaitu menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, namun dari 5 posisi kontrol tersebut, ini kalau kita lihat, nanti kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa. Ada yang identitas gagal, kontrol dari luar untuk menghindari hukuman. Contohnya seperti guru berbuat menghardi. Kalau yang posisi sebagai penghukum ya, guru itu menghardi, menuju-nuju, menyakiti, menyindir. Nah, contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana? Ya, murid akan memberontak, terus menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, terus kaitannya dengan dunia yang berkualitas, pasti murid-murid itu akan meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Maksudnya pasti akan berpandangan negatif ke kita sebagai guru. Ada istilah, saya tidak mau oleh murid, pasti akan berkata-kata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid bagaimana? Pasti kedepannya itu akan mulai kesalahan yang sama. Itu posisi guru
guru sebagai penghukum. Yang kedua, nah ini posisi kontrol yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Kadang kita karena mungkin sudah lelah atau sudah apa, gitu ya, kadang kita keluar kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya, perbuatan gurunya seperti apa ya? Ceramah, terus mengatakan seharusnya kamu itu gini. Nah, ibu kecewa, ternyata kamu itu tidak melakukan apa yang disuruh oleh ibu atau ibu tugaskan. Nah, terus hasilnya bagaimana? Ya, murid bisa saja menyembunyikan, mencari alasan, menyangkal, saya tidak seperti itu kok bu. Nah, bisa saja seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, kalau di sini masih mending ya, masih posisi guru itu masih ada di dalam dunia yang berkualitas. Nah, terus muridnya akan bagaimana? Nah, karena si muridnya itu melihat gara-gara saya bu guru atau pak guru jadi begini, jadi ada rasa kasihan, menyesal telah berbuat salah sehingga dia meminta maaf kepada guru. Tapi dampaknya bagaimana? Ya si murid akan merasa rendah diri ya, karena dia terus-terusan merasa bersalah. Jadi, ya kan? Lanjut. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, perbuatan guru yang bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ketika berkata, ayolah lakukan begitu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu ya. Nah, kita lanjutkan. Hasilnya, tapi nanti hasilnya si murid akan merasa ketergantungan dengan ibu guru ya, dan bapak gurunya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, istilah yang sekarang itu soulmate ya, dengan murid dan bestie, demi friend, bestie. Nantinya apa yang akan disampaikan oleh murid? Saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Ternyata begitu, ya. Dampaknya bagaimana? Jadi si anak itu jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Itu posisi kontrol yang ketiga. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, bagaimana guru memposisikan diri sebagai pemantau? Yang pertama, menghitung dan mengukur. Nah, maksudnya menghitung dan mengukur itu melihat sejauh mana nih perkembangan perilaku murid kita. Terus yang disampaikannya kalimatnya contohnya apa peraturannya? Jadi ketika ada di dalam kelas kita menyampaikan, coba peraturannya apa di kelas kita? Nah, itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Hasilnya bagaimana? Murid akan menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut dan merasa kalau ada peraturan berarti akan diawasi oleh guru. Bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru ya, peraturan guru dan hukum di dunia berkualitas ya. Di sini posisinya si guru itu berhubungan dengan hukum dan peraturan. Apa yang disampaikan oleh murid? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Biasanya kan kalau kita di kelas yang mentaati peraturan akan diberikan reward atau silakan nanti ambil bintang. Nah, jadi si anak itu merasa termotivasi karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Lanjut, dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau pemantau itu lebih ke bersifat
ada sanksi dan reward atau hadiah. Posisi kontrol berikutnya sebagai guru yaitu manajer. Contohnya seperti apa? Dalam perbuatannya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di kelas itu kan ada, di rancangan pembelajaran juga ada kan, guru dan murid melakukan tanya jawab. Tuh. Terus kalau misalnya ada permasalahan, pasti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Kenapa dia seperti itu? Ada contohnya juga ya. Coba apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau ada permasalahan, si guru itu akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya bagaimana? Setelah dari pertanyaan itu, murid itu akan bisa menguatkan pribadinya. Seperti apa? Lihat posisi nanti guru dalam posisi manajer itu akan diletakkan sebagai sesuatu yang berdampak positif kepada muridnya. Terus juga muridnya juga akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, contoh yang disampaikan oleh murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang muncul diakibatkan oleh murid ya. Dampaknya pada murid bagaimana? Murid dapat mengevaluasi diri, terus tahu bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira peran kita sebagai guru baiknya ditempatkan pada posisi yang mana? Kalau dari salah satu yang seharusnya ya betul sekali ya Pak. Jadi kita dalam pembelajaran, dalam menghadapi permasalahan, itu baiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru, dan kita tahu bahwa kita memposisikan diri itu yang paling baik itu sebagai manajer, bagaimana cara kita menghadapi ketika muncul masalah pada anak? Contohnya misalkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak, apa yang harus kita lakukan? Misalkan ada anak yang mencontek, apakah kita akan diam saja atau bagaimana? Pasti kita akan melakukan suatu tindakan kan ya, supaya kedepannya anak itu tidak melakukan itu lagi. Tetapi kita harus mencari bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi permasalahan tersebut tanpa ada dampak buruk pada psikologis anak. Dengan cara yang namanya restitusi. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah mendengar atau yang baru mendengar, ya. Apa sebetulnya restitusi itu, ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, ya. Contohnya seperti apa? Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Tapi biasanya kita ya melakukan istilahnya kalau memanggil anak itu karena melanggar itu biasanya kita langsung keras ya. Nah itu sebaiknya jangan, ya, karena itu nanti akan menimbulkan psikologis anak itu menjadi menurun. 2, ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Padahal seringkali kalau kita istilahnya menasihati anak itu malah benci ke kita ya. Jadi bukan menciptakan hubungan yang baik, tapi hubungan yang kurang baik. Tapi untuk restitusi ini malah memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau ada permasalahan,
tidak dipaksakan untuk kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi kita lebih ke menawarkan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah itu. Lanjut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi si anak itu diberikan pengarahan supaya dia itu melihat ke dalam diri untuk memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, latar belakang si anak melakukan pelanggaran itu karena apa? Nah, kebutuhan apa yang dia berusaha untuk dipenuhi? Itu ciri restitusi. Lanjut, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nanti kita akan lihat contohnya, sudah ada ya. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi yang kita perlukan itu anak itu bukan tindakan, tetapi bagaimana kita memperbaiki karakter anaknya. Restitusi fokus pada solusi, ya. Solusi pada pemecahan masalah, bukan kepada kesalahan apa yang telah diperbuat oleh si anak. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, biasanya kita kalau misalnya ada anak yang berbuat salah kan, ketika dia kembali ke kelas, anak-anak yang lain itu suraki atau bagaimana ya. Jadi kita mengusahakan dari restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa merasa dia itu merasa bersalah. Nah, ini bagaimana caranya kita melakukan restitusi terhadap murid? Ini ada yang namanya segitiga restitusi, tahapan-tahapannya, ya. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita itu harus melihat dan menyadarkan anak, memberitahu anak bahwa dia itu sudah berbuat salah. Tetapi setelah itu ada tahapan berikutnya, yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu jangan sampai kita menjelaskan bahwa dia berbuat salah, tetapi kita lebih menyalahkan ke dia. Itu yang salah. Dengan menstabilkan identitas, ketika si anak sudah sadar bahwa dia berbuat salah, dia akan kembali lagi menyadarkan dirinya bahwa dia harus memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah dia sadar akan kesalahannya, tanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kamu tahu seperti itu, apa yang kamu yakini untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi ini tahapan-tahapan dalam melaksanakan restitusi ketika muncul permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa. Ini ada suatu video, ya. Oke, ya. Nah, jadi dalam melakukan restitusi yang pertama memvalidasi kesalahan. Jadi kita itu menanyakan apa yang sudah dia perbuat. Nah, terus selanjutnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dimaksudkan agar si anak itu tidak terus-terusan merasa bersalah. Yang pertama menyadarkan kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Yang kedua menstabilkan identitas agar si anak itu tidak terus-terusan merasa bersalah. Terus yang selanjutnya yaitu meyakinkan bahwa dia itu harus memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya, nah, kamu dengan teman sekelas kamu harus bagaimana? Oh iya Pak, saya harus saling menghormati, harus saling menghargai. Seperti itu, ya. Itu salah satu contoh penerapan restitusi. Jadi dari budaya positif yang sudah kita simak bersama-sama,
harus benar-benar bisa menanamkan budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah juga, karena dengan seperti itu kita dapat menciptakan dunia pendidikan yang berkualitas. Mungkin itu pemaparan dari saya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa yang sudah saya paparkan, atau mungkin kita berbagi pengalaman, sharing berbagi pengalaman. Mungkin dari Bapak Ibu mempunyai ada masalah seperti ini, pemecahan masalahnya seperti apa? Silakan Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa? Bu Agnes ada? Ya, silakan. Pasti banyak ya, permasalahan itu pasti banyak. Banyak ya. Cuma waktunya Tidak apa-apa, silakan berbagi pengalaman. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Ibu. Nah, misalkan saya ingin menanyakan pengalaman Bu Risa nih, kan Bu Risa guru kelas 1 ya, peralihan dari taman kanak-kanak ke SD, mungkin ada perubahan-perubahan. Mungkin dalam proses itu Bu Risa mengalami kendala apa saja, terus usaha yang dilakukan oleh Bu Risa untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa. Mungkin bisa dibagikan pengalamannya dengan rekan-rekan. Silahkan. Iya, seperti di kelas saya kayak di kelas 1 ada satu orang siswa yang tidak sama sekali masuk ke TK. Perempuan, siswanya itu perempuan siswi. Nah dia itu pas pertama masuk saya kaget karena tidak ada orang tuanya ngomong sendiri bahwa anak saya tidak pernah TK, tidak pernah PAUD. Pokoknya tidak sekolah sama sekali, tidak mengenal huruf dan angka. Ya. Kan saya otomatis kaget ya Pak. Yang lain di TK ada dasarnya bisa membaca menulis walaupun itu huruf A, B, sampai K, Z gitu. Si anak itu nggak bisa sama sekali. Tapi terus saya di rumah sampai berpikir begini, bagaimana caranya saya bisa untuk anak itu bisa jadi bisa menulis misalkan huruf A, huruf B, huruf C yang tadinya juga bisa. Terus saya beli ke toko buku, membeli buku bacalah Ya. 1. Terpaksa saya setiap hari Rabu ada pelajaran khusus untuk membaca dan menekankan anak itu untuk bisa membaca. Dan alhamdulillah baru beberapa bulan, dari bulan Juli sampai sekarang bulan November, si anak udah bisa huruf A sampai Z, mungkin udah bisa ya. Kalau baca belum terlalu bisa, cuma bisa seperti A, ba, jadi baca. Yang adalah dengan cara setiap hari dibimbing, si anak didekati. Yang pertamanya ibunya selalu masuk di kelas, duduk, tidak pernah keluar. Tapi sekarang alhamdulillah udah lepas dari ibunya. Jadi di kelas 1 itu lebih banyak permasalahan itu dalam hal kemampuan dasar itu. Iya. Baiklah. Tadi dari kelas 1 sudah, sekarang kelas atas. Dari Pak Teguh silakan. Biasanya ini kelas 5 ini kasusnya itu lebih cenderung ke yang pelanggaran gitu. Coba Pak. Ya, kalau di kelas 5 itu ada satu orang siswa ya mungkin karena kurang kasih sayang orang tuanya, jadi dia itu di kelas itu apa namanya istilahnya cari perhatian dengan cara istilahnya Jahil. namanya, terus membuat keributan visi gitu. Secara fisik ke temannya gitu ya. Dari Pak Teguh itu untuk menghadapi anak seperti itu biasanya bagaimana Pak? Kalau saya sih apa namanya
ditelusuri dulu. Ya. Kenapa anak tersebut? Ditanya dulu, kamu itu misalkan kenapa sih kok di kelas itu selalu gaduh, Ya. selalu mengganggu teman? Ditanya orang tuanya, kamu orang tuanya kerjanya apa? Dan ternyata orang tuanya itu jarang di rumah, sedangkan dia istilahnya itu ngoprek HP, istilahnya main HP terus. Jadi untuk menanggulannya palingan saya itu di kelas atas paling hanya ditanya kembali gimana, lebih ada diperketat daripada tugasnya segala. Jadi diperhatikan lebih gitulah istilahnya, diperhatikan lebih untuk anak tersebut, tapi tidak untuk apa namanya jangka panjang, soalnya kan takutnya ada kecemburuan dari siswa lainnya. Diperhatikan lebih detail. Berarti dari kasus tersebut kita bisa melihat posisi kontrol kita sebagai manajer, ya, manajer. Nah, terus untuk yang tadi seperti menelusuri latar belakangnya seperti apa, nah itu sudah termasuk pada restitusi juga ya. Nanti untuk kedepannya kalau misalkan ada pelanggaran seperti itu, alangkah baiknya tahapan-tahapan restitusi itu kita terapkan, mulai dari untuk memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, sampai akhirnya si murid itu memahami keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Ya, mungkin itu saja Pak Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin kalau waktunya dari pagi mungkin masih bersemangat ya. Tapi ya karena setelah pembelajaran itu kita merasa lelah ya. Iya, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, dengan situasi kondisi yang tidak terlalu kondusif, kita dapat mendapatkan ilmu yang akan bermanfaat untuk kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Terima kasih atas